Masih ad-darsul rabi' min aqsam al-ilm bil abi alamatis sa'ah. Membahas daripada pemahaman perubahan zaman sesuai dengan kacamata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada wahyu yang disampaikan kepada beliau, dan ini merupakan ajaran yang sempurna, ajaran yang istimewa, ajaran yang luar biasa. Bagaimana kita diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmul awwalin wal akhirin. Ilmunya orang-orang dulu sampai ilmunya orang-orang yang akan datang. Dan itu sumbernya semuanya ada di dalam Al-Qur'an dan disempurnakan oleh hadis-hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sayang seribu sayang kalau harta yang mahal ini, yang sangat berharga ini, yang sangat istimewa ini kita sia-siakan, kita buang, kita sepelehkan, kita pandang sebelah mata, bahkan menyentuh pun daripada ilmunya itu tidak, apalagi mau mendalaminya. Fal'iyadzubillah, kalau kita menjadi hamba-hamba yang mahrum, mahjub indallah, diharamkan, dihijab daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, karena semuanya itu wasilah tak lain tak bukan dengan ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini menceritakan bahwa semua tentang kehidupan dunia ini sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum diwujudkannya dunia dan isinya daripada alam yang kita hidup sekarang ini. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan wahyunya, kabarnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semenjak bagaimana itu Nabi Adam diciptakan, bahkan sebelum diciptakan atau dilahirkan di atas dunia, di alam roh, bahkan tatkala di surga, dan seterusnya sampai kemudian turun di dunia, sampai kemudian berakhirnya daripada kehidupan yang sementara ini. Allah Subhanahu wa taala sudah menceritakan dan menjelaskan semuanya dengan detail sesuai dengan hadis-hadis Nabiuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, kita umatnya ini merupakan suatu keberuntungan, merupakan suatu kenikmatan, merupakan suatu kemuliaan tatkala kita mau mengambil daripada ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dengan itu semuanya kita bisa selamat dunia akhirat, kita bisa bahagia dunia akhirat, kita bisa beruntung dunia akhirat, kita bisa mulia dunia akhirat. Dan tidak akan pernah bisa bahagia, tidak akan pernah bisa beruntung, tidak akan pernah bisa mulia kalau kita tidak bersentuhan, tidak mengambil bagian, dan tidak berhubungan dengan ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sampai kepada wal alamatus sughra, tanda-tanda kiamat yang kecil. Kemarin daripada pelajaran yang nomor 4 ini menerangkan tentang pembagian-pembagian ilmu daripada tanda-tanda kiamat. Sudah dibahas sedikit banyak, kita singgung karena memang ini kitab permulaan. Maka secara global beliau daripada muallif hadzal kitab, Al-Imam Al-Allamah Al-Mufakkirul Islami Al-Habib Abu Bakar bin Ali Al-Masyhur Al-Adni matta'anallahu bituli hayatih wa nafa'na bi fid darain. Beliau menjelaskan tentang tanda-tanda kiamat yang besar dan sudah berlalu. Begitupun juga tanda-tanda kiamat yang tengah dan juga sudah berlalu, semuanya disebutkan secara global oleh beliau. Sekarang tanda-tanda kiamat yang kecil. Beliau mengatakan wa tabda min asri Adam wa tantahi bi qiyamis saah. Tanda-tanda kiamat yang kecil itu kapan dimulainya? Semenjak zamannya Nabi Adam. Sebagaimana manusia itu lahir di atas dunia, kapan ajalnya akan tiba, kapan dia bisa mati, tatkala dia hidup, kapanpun dia bisa berpotensi untuk mati. Dalam arti bagaimana? Tatkala Allah menciptakan makhluknya yang mempunyai waktu yang terbatas, maka kapanpun jika Allah berkehendak sesuai dengan ketentuan yang sudah digariskan oleh Allah, kiamat ini bisa terjadi. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dan menerangkan
bagaimana tanda-tanda kiamat yang kecil? Apa itu? Timbul pertanyaan. Apa tanda-tanda kiamat yang kecil? Semuanya fenomena, fakta yang terjadi, yang dialami, yang kita hadapi, yang kita rasakan, yang kita hidup di dalamnya ini, semuanya tak luput daripada tanda-tanda. Ai minal ilm bi alamatis saah. Semuanya itu bukan cuman sekedar berlalu, bukan cuman sekedar suatu hal yang mengherankan atau yang menakjubkan atau yang membuat kita terpukau atau yang membuat kita bingung dan seterusnya. Tapi di situ ada hikmah. Ma khalaqta hadza batila. Ada hikmah yang luar biasa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahwa itu semuanya tak luput daripada ilmu, daripada tanda-tanda kiamat. Kalau nggak kecil, maka akan masuk dalam kategori tanda-tanda kiamat yang tengah. Kalau nggak dua-duanya, maka yang paling besar, yang sudah jelas dan sudah banyak kita dengar, daripada 10 tanda-tanda kiamat yang besar, dan itu tidak akan terjadi melainkan nanti di penghujung zaman tatkala dunia ini menjelang kiamat. Oleh sebab itu dimulai sejak zamannya Nabi Adam. Wa tantahi biqiyamis saah. Akan berhenti, akan berakhir tanda-tanda kiamat yang kecil itu dengan berdirinya hari kiamat. Lebih bukannya tanda-tanda kiamat yang besar itu tatkala menjelang hari kiamat, dan tanda-tanda kiamat yang tengah itu sebelum munculnya 10 tanda-tanda yang besar. Loh, kok bisa tanda-tanda kiamat yang kecil dimulai sejak zaman Nabi Adam, tapi berhentinya tanda-tanda kiamat yang kecil itu sampai hari kiamat? Kok nggak berhenti tatkala tanda-tanda kiamat yang tengah muncul? Kok nggak berhenti apalagi tatkala tanda-tanda kiamat yang besar muncul? Dalam arti beliau menjelaskan, wa min khasiyatiha istimraruha bistimraril alamati kulliha. Daripada pengecualian daripada tanda-tanda kiamat yang kecil, hal-hal yang dalam arti di situ terdapat hikmah-hikmah daripada fakta fenomena terus menerusnya kejadian yang di luar nalar, yang di luar aturan, yang di luar syariat Nabi Muhammad SAW, maka tidak akan pernah bisa luput daripada tanda-tanda kiamat minimal yang kecil. Kalau enggak, akan masuk dalam kategori yang tengah. Maka walaupun sudah berlaku tanda-tanda kiamat yang tengah ataupun yang besar, itu tanda-tanda kiamat yang kecil tetap juga pasti akan berlaku bagi manusia-manusia yang menjadi pelaku-pelaku daripada hal-hal tersebut. Fal'iyadzubillah min dzalik. Kalau umpamanya tanda-tanda kiamat yang kecil yang ijabiyah, yang daripada sisi positifnya, itu enggak masalah, beruntung dan bagus. Karena enggak semuanya daripada tanda-tanda kiamat itu merupakan hal-hal yang sifatnya salbiyah, negatif, enggak bagus, enggak. Seperti contoh, wujudnya kita ini tanda-tanda kiamat. Faham? Wujudnya kita ini tanda-tanda kiamat. Kalau kita mau merenung dan mentafakurinya, wa fi anfusikum afala tubsirun, wujudnya kita ini tanda-tanda kiamat yang bagaimana? Ya, tergantung kita mau masuk kategori yang mana, yang positif apa yang negatif. Kalau yang positif, mungkin bisa jadi kita berharap menjadi pasukan Al-Mahdi Al-Muntadhar. Kalau yang negatif, malah akan kebalikannya, akan menjadi musuhnya, yaitu menjadi pasukan Dajjal. Fal'iyadzubillah min dzalik. Maka perilakunya, tingkah lakunya, tutur katanya, akhlaknya dan seterusnya akan bermaksiat selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita harus bijak, ya, daripada mengambil ilmunya Rasulullah SAW tidak serta-merta dan kemudian berceroboh mengambil sikap ataupun kebijakan karena tidak mengikuti daripada aturan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, ini nggak bagus. Oh, ini semuanya negatif. Oh, sebentar lagi kiamat, sudah nggak boleh kita ambil sekalipun dari siapapun dia, orangnya tidak bisa dipercaya. Enggak. Semuanya itu dengan kacamata nubuwah, seperti apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah. Kita harus pintar-pintar memilah dan memilih. Oh, ini sudah dinubuatkan oleh Nabi, bukan berarti kemudian hal itu semuanya negatif.
karena kemarin kita dengar sebaik-baik zaman adalah zamannya Nabi, kemudian yang setelahnya dan setelahnya, maka setelah itu akan buruk semuanya. Enggak, tetap di dalam keburukan akan ada kebaikan, dan di dalam kebaikan tetap juga akan ada celah dalam keburukan bagi mereka yang tidak sungguh-sungguh takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tanda-tanda kiamat yang besar itu akan berlaku di akhir zaman, yang tengah akan terjadi sebelum 10 tanda kiamat yang besar, dan yang kecil dimulai sejak zaman Nabi Adam sampai nanti berdirinya hari kiamat. Adapun yang tengah dimulai tatkala Rasulullah SAW diutus jadi Nabi sampai berdirinya daripada 10 tanda kiamat yang besar. Wa wujuduha mal alamatil wusta wal kubra. Dan ini merupakan hikmah ilahiyah bagaimana agar supaya kita mempelajarinya. Karena disebut aksamul ilm, pembagian-pembagian ilmu daripada tanda-tanda kiamat. Kalau kita nggak memahaminya, nggak mempelajarinya, dan tidak berupaya untuk membentengi diri daripada hal-hal yang negatif yang terjadi daripada tanda-tanda kiamat, maka ditakutkan kita ataupun keluarga kita, anak keturunan kita, sahabat kita, famili kita, kerabat kita, bahkan secara umum umatnya Nabi Muhammad SAW akan terjerumus di dalam hal-hal yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu sekali lagi Al-Fakir ingatkan dan tekankan, jangan berpikiran egois tentang pribadi sendiri, tentang kepentingan keselamatan diri sendiri, melainkan kita harus mempunyai pemikiran dan pandangan seperti hanya daripada mereka orang-orang soleh yang mewarisi daripada Rasulullah SAW, yaitu umat Nabi Muhammad SAW secara keseluruhan. Jadi umur umat Islam itu sejak zamannya Nabi Muhammad, khususnya untuk umat Nabi Muhammad, sampai nanti menjelang hari kiamat, tatkala Allah kemudian mengirimkan angin yang lembut memasuki ketiak-ketiaknya kemudian dimatikan secara serentak. Maka itu yang harus kita pikirkan, bagaimana agar supaya umat Nabi Muhammad SAW secara keseluruhan, kalaupun tidak bisa dan tidak mungkin ya 50% atau 40% daripada jumlahnya yang banyak, itu bisa kita upayakan, kita usahakan, kita perjuangkan seperti hanya Rasulullah dan para penerusnya, agar supaya mereka bisa selamat dan bisa menjadi orang-orang yang beruntung dunia akhirat daripada fitnah-fitnah di akhir zaman, khususnya fitnah Masih Dajjal, wabil khusus Al-Fakir pribadi dan juga segenap para muhibbin, para pengikut daripada jejak langkah Nabi Muhammad SAW dimanapun berada. Mari rapatkan barisan, kuatkan tekad, bulatkan daripada niat yang ikhlas, yang tulus, sama-sama untuk supaya kita bisa menyambungkan daripada niat-niat dan amal soleh tersebut sesuai dengan apa yang telah dirintis oleh Nabi Muhammad SAW, tak lain tak bukan untuk memperjuangkan umatnya agar sampai masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.